Baik, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan data dan juga statistik deskriptif. Jadi bagaimana kita melakukan penyajian data dan bagaimana kita memunculkan output statistik deskriptif. Nah, ini adalah data untuk latihan kali ini. Datanya seperti ini, ada nama karyawan, jenis kelamin, usia, dan juga gaji karyawan. Kemudian ini adalah data kita yang ada di file Excel. Jadi data ini yang akan kita gunakan untuk latihan. Oke, yang pertama silakan dibuka SPSS, aplikasi SPSS-nya. Nah, ini adalah tampilan SPSS. Ada dua kolom di sini, kolom data view dan juga variable view. Nah, untuk kolom data view, di kolom ini untuk melakukan penginputan data. Jadi datanya diinput di sini. Kemudian di variable view, di sini adalah tempat kita melakukan penginputan variabel. Jadi variabel apa saja yang digunakan dalam penelitian. Pada variable view ini ada beberapa atribut, ada name, type, width, decimal, label, dan lain sebagainya. Nah, untuk name, di bagian ini untuk melakukan penginputan nama variabelnya. Kemudian type-nya, yaitu tipe yang digunakan. Bisa berupa numerik, string, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian width ini adalah lebar kolom, jadi lebar kolom nantinya untuk data kita. Kemudian desimal itu angka digit setelah koma. Jadi kalau misalnya di desimalnya ini 2 gitu, berarti datanya nanti ada 2 angka setelah koma, misalnya 1,22 misalnya. Kalau di sini 0, maka data yang koma itu tidak akan terbaca. Misalnya tadi 1,22, namun desimalnya kita nolkan, maka tidak terbaca koma 22-nya, yang terbaca hanya 1. Kemudian untuk label, ini adalah penjelasan dari name. Jadi variabel yang kita gunakan di sini penjelasannya bisa dijelaskan di sini. Kemudian ada value. Value ini untuk melakukan pengkodean. Jadi di bagian sini kita melakukan pengkodean, misalnya nantinya kalau teman-teman punya variabel jenis kelamin, maka kita kodekan di sini. Kemudian missing, yaitu data yang miss gitu. Kemudian untuk columns ini hampir sama seperti width. Kemudian lines ini rata dalam data dalam penginputannya. Misalnya kita mau rata kiri, rata kanan, atau tengah. Kemudian measure-nya itu adalah pengukurannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada ordinal, nominal, scale, skala, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan.
kita kembali ke data kita. Nah, ini adalah data kita, ada 4 data. Jadi data nama, jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Kita inputkan ke SPSS. Yang pertama ada nama, kemudian jenis kelamin, nah, pada bagian name ini tidak boleh ada spasi, karena jika ada spasi maka akan muncul notifikasi. Jadi bisa tidak perlu spasi atau menggunakan garis bawah. Kemudian yang ketiga usia, keempat gaji. Kita abaikan dulu yang sebelah sini, kita inputkan saja dulu variabelnya atau datanya. Nah, kita ke bagian type. Untuk nama, karena data kita adalah nama ini berupa huruf, maka tipenya kita ganti, bukan numerik. Nah, cara menggantinya silahkan diklik pada bagian baris nama itu, klik, kemudian klik titik 3 di bagian kanannya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Silakan pilih string. Di string ini untuk membaca huruf. Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk jenis kelamin. Jenis kelamin di data kita di sini berupa huruf. Namun untuk jenis kelamin kita perlu melakukan pengkodean. Jadi keterangannya ada di sini. Di pria itu kita kodekan 1, wanita kita kodekan 2. Nah, jadi ini data ini kita ubah dulu menjadi angka. Untuk lebih cepat, agar tidak manual ngubahnya, jadi silakan di blok dulu yang mana yang mau diubah. Kemudian Ctrl F, muncul seperti ini. Kemudian pilih replace. Nah, kita ingin mengganti pria dengan angka 1. Kita klik pada find what-nya pria, replace with 1. Kemudian klik replace all. Kita akan berubah, pria tadi berubah menjadi angka 1. Kemudian kita ubah kembali yang wanita. Wanita keterangannya angkanya 2. Maka di sini kita ketik wanita replace with 2. Kemudian replace all. Nah, jika sudah, silakan di close. Maka untuk jenis kelamin sudah berubah berupa angka. Usia juga sama, sudah berupa angka, gaji juga berupa angka. Jadi untuk tipe dari jenis kelamin sudah numerik, sudah sesuai, usia juga numerik, gaji juga numerik. Untuk width ini biasanya sudah default, jadi dia mengikuti data kita. Kemudian untuk desimal, ini kita nolkan. Kenapa nol? Karena jika dilihat dari data kita di sini tidak ada angka yang ada komanya. Jadi angkanya bilangan bulat semua. Kecuali kalau misalnya nantinya ada data yang berupa ada komanya gitu, maka di desimalnya kita perlu ubah, sesuaikan. Misalnya ada 2 angka di belakang koma, maka di sini kita inputkan 2. Kemudian untuk label, sebenarnya di sini kita bisa isi, bisa juga tidak. Namun agar lebih jelas kita isi saja. Untuk nama adalah nama responden.
Kemudian jenis kelamin, usia sama, penjelasannya juga usia, gaji juga sama. Kemudian pada bagian value, untuk nama kita tidak perlu mengubahnya karena nama kita tidak melakukan pengkodean. Nah, pada bagian value ini yang kita kodekan hanyalah variabel jenis kelamin, karena tadi satu itu pria, dua itu wanita, maka kita perlu melakukan pengkodean pada bagian values. Nah, silahkan klik pada baris jenis kelamin dan pada bagian values, klik sampai muncul titik 3 di sebelah kanan, kemudian diklik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk value itu adalah angkanya, label itu adalah apa keterangan dari kodenya tadi. Nah, tadi kita sudah melakukan pengkodean pada Excel, jadi value 1 itu adalah pria. Jadi pada kolom value kita ketik 1, kemudian labelnya pria. Itu kita klik add, maka akan masuk ke dalam kotak ini. Selanjutnya kita ketik 2 pada value, kemudian labelnya wanita, kemudian klik add. Nah, jika sudah seperti ini, semua pengkodean sudah kita masukkan, maka klik OK. Nah, setelah itu kita ke bagian measure atau ukurannya atau pengukurannya. Tiap variabel ini berbeda ukurannya. Untuk nama, karena hanya berupa nama responden, jadi kita menggunakan nominal. Ingat bahwa nominal itu adalah sifatnya hanya membedakan antar kelompok. Kemudian untuk jenis kelamin, kita pilih nominal juga, karena angka 1 dan 2 tadi hanya membedakan antar kelompok. Kemudian usia dan juga gaji, kita menggunakan scale karena nilainya tetap. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah bisa melakukan penginputan data. Jadi datanya diinput pada kolom data view. Klik data view ini dan pastikan sudah ada variabel yang sudah kita input tadi. Ada nama, jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Nah, silahkan untuk mengcopy data kita yang ada di Excel. Silahkan diblok pada bagian datanya saja. Jadi dari mulai responden pertama, Deva, jangan dari sini ngeblok, tapi dari Deva. Blok sampai bawah, kemudian Ctrl C atau di copy, kemudian ke data view, silakan dipaste di bagian ini dan pastikan kursornya berada di baris pertama. Teman-teman bisa Ctrl V di sini atau klik kanan, namun agar tidak terjadi trouble, lebih baik klik kanan paste. Nah, ini adalah data kita sudah terinput dengan benar. Kemudian untuk jenis kelamin, di sini yang tampil angkanya. Nah, bagaimana untuk melihat ini satu ini apa ya tadi? Misalnya kita lupa, kita bisa klik ini value label ini, klik, maka akan muncul keterangannya. Oh, jadi satu tadi berarti kodenya untuk pria, 2 untuk wanita. Nah, untuk penginputan data
Sudah, maka selanjutnya kita akan melakukan penyajian data. Yang pertama kita akan menyajikan grafik batang. Untuk penyajian grafik batang, silakan pilih grab nih, kemudian legacy dialog, pilih bar ya, jadi pilih bar. Setelah dipilih, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah defaultnya, kita langsung okekan saja. Klik define. Kemudian kita ingin melihat data jenis kelamin. Jadi kita ingin melihat data jenis kelamin dengan grafik batang. Jadi silakan klik jenis kelamin, masukkan ke kategori axis. Ulang, klik dulu variabelnya, kemudian klik tanda panah, klik, maka akan muncul atau akan masuk variabelnya ke dalam kolom kategori axis. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan muncul output dari grafik batang tadi. Nah, di sini kita masih bingung nih. Misalnya data kita banyak. Ini untuk pria berapa ya? Atau wanitanya ini ada berapa orang? Nah, untuk memunculkan angkanya, kita klik 2 kali pada gambar ini. 2 kali. Akan muncul seperti ini. Kemudian pilih data label mode. Yang ini, klik. Ya sudah, kursornya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik pada bagian barnya, misalnya di bagian pria, klik. Nah, maka akan muncul angkanya. Di bagian wanita juga sama. Nah, seperti itu untuk memunculkan angka. Ya sudah, kita close saja. Maka untuk outputnya sudah berubah juga, maka akan muncul angkanya. Nah, outputnya ini agar lebih mudah nantinya, silahkan dipindahkan terlebih dahulu ke Microsoft Word, karena nantinya kita akan melakukan interpretasi data. Jadi kita jelaskan maksud dari grafik ini. Cara mengkopinya juga seperti biasa, jadi kita klik grafiknya, kemudian Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian kita buka Microsoft Word. Oke, ini judulnya grafik batang. Oke, langsung kita pastekan di sini. Selanjutnya kita akan memunculkan grafik lingkaran. Jadi silakan kembali ke data kita yang tadi di SPSS. Untuk memunculkan grafik lingkaran, klik grabs, kemudian legacy dialog, pilih pie. Kemudian ikuti saja sesuai defaultnya, kemudian klik define. Oke, ini. Nah, kita ingin melihat jenis kelamin berdasarkan grafik lingkaran. Jadi silakan diklik jenis kelamin, kemudian masukkan ke kolom define/by. Klik tanda panahnya. Nah, kita sudah masuk seperti ini, klik OK. Maka akan muncul output dari grafik lingkaran. Nah, di sini juga sama, belum ada angkanya. Maka untuk memunculkan angka, silakan klik 2 kali. Kemudian pilih data label mode. Seperti ini. Nah, ini
chart editor ini adalah untuk melakukan pengeditan dari grafik lingkaran kita. Bisa kita ubah warnanya, jadi di bagian sini kita diubah. Teman-teman juga bisa pada bagian ini fiturnya ini untuk memisahkan grafik ini. Nah, seperti ini nanti. Kalau tidak mau dipisahkan, klik lagi. Jika sudah selesai untuk mengedit, klik tanda X-nya. Nah, silakan dipindahkan terlebih dahulu ke Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan histogram. Masih sama caranya, klik graph, kemudian legacy dialog, pilih histogram paling bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ingin melihat gaji, jadi gaji responden. Kita ingin melihat gaji berdasarkan histogram. Klik gaji, kemudian masukkan ke kolom variabel ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan muncul histogramnya. Jika sudah, kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan statistik deskriptif dari data kita. Untuk langkahnya, klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, pilih Deskriptif. Nah, ini. Nah, masukkan semua variabel ke dalam kotak variabel. Masukkan semua di blok aja. Kemudian cara memasukkannya bisa ditarik juga sebenarnya seperti ini, atau bisa menggunakan tanda panah ini. Nah, kemudian klik option untuk melihat atau kita ingin memunculkan apa nanti untuk deskriptif statistiknya. Misalnya di sini kita ingin melihat rata-ratanya, kemudian standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, ini sudah terdefault sih. Jadi seperti ini yang kita akan munculkan. Kemudian continue dan klik OK. Nah, ini adalah tabel deskriptif statistiknya. Silakan dipindahkan ke Microsoft Word. Oke, seperti ini. Nah, yang terakhir kita ingin memunculkan frekuensi. Untuk langkahnya, klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistik, pilih Frequencies. Kemudian masukkan variabel jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Masukkan ke kotak variabel. Jika sudah, klik OK. Nah, maka akan muncul beberapa tabel. Data kita tadi ada jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Untuk ini,
Ini adalah display datanya. Jadi apakah data kita sudah valid, masuk semua, terhitung semua atau tidak. Di sini kita lihat bahwa kevalidannya sudah di 15. Ini 15 maksudnya jumlah responden kita tadi ada 15 orang. Kalau kita lihat, nah ini ada 15 orang. Kemudian missingnya yang hilang atau yang terlewat tidak ada, artinya sudah teranalisa dengan benar, dengan baik. Nah, kemudian kita pindahkan saja frekuensi tabelnya untuk variabel jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Nah, agar lebih cepat, teman-teman bisa blok aja ketiga tabel ini. Caranya, klik terlebih dahulu tabel yang pertama yang ingin kita pindahkan, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, kemudian pilih tabel selanjutnya yang akan mau di blok atau dipindahkan. Misalnya ini usia, kemudian scroll lagi, pilih gaji. Nah, tanda terblok atau tidaknya itu di sini. Abu begini artinya terblok nih untuk jenis kelamin, usia, dan juga gaji. Jika sudah, klik kanan atau Ctrl C boleh. Klik kanan pada salah satu tabelnya, copy. Kemudian paste di sini. Nah, untuk statistik deskriptif sudah selesai. Nah, selanjutnya maka kita perlu melakukan interpretasi data. Jadi apa maksud dari grafik ini, tabel ini? Contohnya misalnya pada grafik batang. Jadi dari grafik di atas kita interpretasikan dalam bentuk narasi di sini. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa, dan seterusnya. Misalnya, dari grafik di atas menunjukkan bahwa responden pria sebanyak 8 orang. Kemudian, responden wanita sebanyak 7 orang. Seperti itu. Sama halnya juga dengan grafik lingkaran. Di bawah setiap grafik atau setiap tabel diperlukan yang namanya interpretasi. Ini juga sama, kita lihat dari grafik lingkaran ini, responden berjenis kelamin pria sebanyak 7 orang, responden berjenis kelamin wanita 8 orang. Kemudian ini untuk gaji responden ini di angka 160 sampai 180 sebanyak 2 orang. Kemudian gaji di antara 180 sampai 200.000 di angka 3, ada 3 orang, dan selanjutnya. Kemudian pada statistik deskriptif ini juga kita perlu melakukan interpretasi. Jadi misalnya kita tidak perlu menginterpretasikan jenis kelamin karena berupa pengkodean tadinya. Kita langsung ke usia saja, usia dan gaji. Kita lihat bahwa usia minimal atau usia minimum responden kita ternyata di umur 22 dengan responden tertuanya di umur 39. Jadi rata-rata responden kita umurnya segitu ya. Dengan standar deviasinya 5, ya. Kemudian gaji
Gaji paling kecil itu di angka 160.000 dan gaji paling besar itu 250.000. Dengan rata-rata gaji responden yang kita teliti sekitar 200 ribuan. Kemudian di bagian frekuensi, kita lihat di sini. Di bagian pria ya. Misalnya, frekuensi responden pria itu di angka 53,3% dan wanita 46,7%. Artinya lebih banyak responden pria ternyata di data kita. Kemudian usia, ini juga sama, usia 22 tahun itu 2 orang dengan persentase 13,3. Kemudian umur 25 2 orang dengan persentase sekian, umur 26 1 orang persentasenya sekian, dan seterusnya. Jika persennya ini dikalkulasi maka akan 100%. Begitu juga dengan gaji. Jadi gaji yang paling banyak ternyata di angka 210.000. Ada 4 orang ya, dengan persentase 26,3. Jadi semuanya harus diinterpretasi. Begitu untuk materi data dan statistik deskriptif.